warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sudah terlihat? Sudah ya. Dan anak-anak, hari ini kita belajar di tema 8 untuk tema 3 pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya. Siapa yang ingin memimpin berdoa hari ini? Ya, ayo, siapa? Ayo. Saya Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu teman-teman. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Firda. Nah, anak-anak, Bunda ingatkan sekali lagi untuk mengisi list presensi di WhatsApp group ya. Nanti yang belum bisa dilengkapi untuk mengisi supaya anak-anak terekam di presensi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ini, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Dari Sabang airku Terima kasih anak-anak, kalian semangat sekali ya menyanyikan lagunya. Untuk peraturan Zoom meeting kali ini masih sama dengan yang kemarin. Yang pertama yaitu menggunakan microphone kalian dengan efektif. Jadi nanti saat menjelaskan tentang pelajaran hari ini, nanti anak-anak bisa mematikan dulu mikrofonnya dan bisa mengaktifkan lagi ketika ingin menjawab pertanyaan atau pertanyaan kompetitif. Kemudian juga anak-anak harus berpakaian rapi. Nah, saat ini diaktifkan dulu kameranya. Nah, sudah semua ya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, materi hari ini ada 3, yaitu untuk yang pertama, informasi penting pada teks dari air ke dunia. Kemudian juga ada pengaruh kualitas air. Lalu tentang gambar cerita. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini itu ada beberapa, di antaranya yaitu anak-anak akan memilih informasi penting pada teks, menganalisis peristiwa air dalam kehidupan manusia. Kemudian juga nanti ada video pencemaran air juga. Selanjutnya, nah anak-anak, masih ingatkah dengan syarat air untuk minum dan memasak? Siapa yang masih ingat kemarin air yang digunakan untuk minum dan memasak? Apa saja ya? Kalau syarat air untuk minum dan masak masih ingat nggak? masih bersih dan tidak keruh. Ya, tepat, bersih dan tidak keruh. Tentu saja yang digunakan untuk minum dan masak itu harus bersih secara fisiknya ya, dan juga tidak keruh. Kemarin juga ada syarat mikrobiologi dan juga ada syarat kimiawi. Anak-anak harus diingat-ingat ya, nanti kalau ada soal lagi keluar, jadi anak-anak bisa menjawab. Nah, lalu bagaimana jika air yang kita gunakan sehari-hari itu tidak memenuhi standar air yang bersih? Apa yang terjadi anak-anak? Jika air yang kita gunakan tidak memenuhi standar, maka akan menyebabkan sakit perut jika digunakan untuk minum. Ya, tentu saja air jika tidak memenuhi standar air yang bersih, maka akan berpengaruh juga pada kesehatan kita. Nah, anak-anak, untuk itu kita harus menggunakan air bersih dengan efektif mungkin supaya air yang ada di bumi itu tidak terbuang sia-sia. Nah, anak-anak, apa ya yang terjadi jika kita mencuci dengan
dengan air yang tercampur dengan minyak. Coba bayangkan, kalian mencuci baju, tetapi air yang kalian gunakan untuk mencuci itu tercampur dengan minyak. Apa yang terjadi anak-anak? Maka baju kita akan semakin kotor. Ya, tentu saja bajunya akan menjadi kotor karena air baju itu kan dicuci karena kotor. Sudah kotor malah dicampur dengan air yang mengandung minyak. Pasti minyaknya malah tercampur dan menempel di baju yang kita cuci. Tentu saja semakin kotor ya, bukan bersih malah tambah kotor. Nah, untuk itu kalau mencuci berarti kita menggunakan air yang bagaimana anak-anak? Ya tentu saja air yang bersih ya, yang memenuhi standar. Dan anak coba kita lihat dulu, ini ada video tentang pencemaran air. Pencemaran air itu dikatakan pencemar air itu jika sudah berubah baik warna, bau maupun rasanya. Jadi jika air di rumah kalian merasa ada yang berubah baik warnanya, tidak menjadi bening lagi atau bisa dikatakan terus, itu berarti sudah tercemar ya anak-anak. Kemudian juga baunya, jika baunya itu tercampur dengan bau-bau yang aneh, jadi bisa dikatakan air yang ada di rumah kalian itu sudah tercemar. Kemudian juga rasanya, jika rasanya tidak tawar lagi atau kalau air bersih itu kan tidak ada rasanya ya, nantikan ya videonya. Nah, faktor penyebab pencemaran air itu juga banyak sekali. Salah satunya itu ada limbah industri. Limbah industri itu adalah limbah dari pabrik ya. Di sini kan banyak sekali pabrik-pabrik baru ya yang ada di daerah kita. Nah, cara pencegahannya itu dengan tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Jadi kalau nanti kalian melihat ada limbah industri dibuang ke sungai, lalu di sungai itu banyak sekali ikannya, maka ikannya itu akan tercemar, ikannya akan mati. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, kalian jadi tahu apa saja penyebab dari pencemaran air. Kemudian apa sih itu pencemaran air? Nah, tadi salah satunya ada sebabnya yaitu dari limbah industri. Nanti tidak boleh dibuang limbahnya ke saluran air umum, misalnya di sungai, itu tidak boleh ya. Kalian membuang sampah di tempat sampah atau di sungai? Ayo. Di tempat sampah. Ya, harus di tempat sampah ya anak-anak. Walaupun di depan rumah kalian itu ada sungai, tapi tidak boleh dibuang ke sungai. Jika anak-anak masih melihat hal itu terjadi, bisa mengingatkan orang-orang itu ya, jangan takut karena kalian itu benar, karena tidak boleh membuang limbah rumah tangga ke saluran umum. Nanti selain menyebabkan pencemaran, juga menyebabkan banjir. Kalian tidak ingin kan di daerah kalian banjir lagi? Iya, kalau tidak, nanti kalau kalian melihat hal itu terjadi, bisa diingatkan ya Nah, kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Perut kita akan sakit. Ya, tentu saja perut kita menjadi sakit. Kenapa kok ya? Kok kita bisa menjadi sakit ya? Kan kita minum. Minumannya itu mengandung kuman. Pasti kumannya juga menyebar ke seluruh tubuh. Salah satunya yaitu perut kita akan menjadi sakit karena adanya kuman di minuman yang kita minum. Dan anak, jika limbah pabrik dibuang ke sungai, apa yang terjadi?
terjadi pada ikan-ikan di sungai ya? Ikan akan mati karena hidup di air yang tercemar limbah. Iya, tentu saja ikannya akan mati karena dia tercampur atau tercemar air yang mengandung limbah. Selain mati, juga jika ikannya masih hidup, buat kalian tangkap, kalian kan sekarang lihat di pinggir-pinggir sungai banyak sekali orang-orang yang memancing ya. Nah, kalau memancing di sungai yang tercemar airnya, maka ikan-ikannya sudah dimakan juga tidak sehat ya anak-anak, karena mengandung limbah yang sudah dibuang ke sungai tersebut. Nah, kita harus selalu menjaga ketersediaan air bersih. Untuk mengetahui upaya tersebut, mari kita baca teks berikut ini ya. Nah, ini ada teks dari air sedunia. Siapa yang ingin membantu Bunda membaca? Dari air sedunia, walau target diperingati setiap tanggal 22 Maret. Nah, ada beberapa upaya untuk mengurangi krisis air bersih, yaitu dengan menghemat penggunaan air, kemudian juga membuat lubang resapan. Lubang tidak bisa diserap oleh akar-akar pohon, jadi kita harus menanam pohon supaya ada akar-akar pohon yang dapat mengambil air di dalam tanah. Anak-anak, apa informasi yang kalian dapatkan dari teks dari air sedunia? Cara mengurangi krisis air. Ya, salah satunya yaitu ada cara atau upaya untuk mengurangi krisis air. Tadi dengan cara menghemat air, tidak membuang-buang air, tidak boros air, tapi juga membuat daerah resapan, serta menanam pohon. Lalu kita harus menggunakan air dengan bijak, termasuk pada saat mencuci tangan, apalagi ketika pandemi seperti ini ya anak-anak. Jadi kalian harus mengalirkan peran air ketika kamu menggosok tangan dengan sabun. Jadi kalian kalau menggosok tangan menggunakan sabun, itu perannya harus dimatikan dulu supaya airnya itu tidak keluar terus, jadi tidak boros air ya anak-anak. Nah, karena sekarang ini pandemi, jadi anak-anak pasti masih sering mencuci tangan. Nah, sekarang Bu Indah memiliki cerita tentang si corona. Nah, ini ada beberapa dari gambar cerita tentang si corona. Nanti anak-anak bisa menjawab dan kita akan berdialog bersama-sama untuk menceritakan tentang si corona ini. Nanti anak-anak bisa berdialog bersama-sama. Ini ada 6 cerita. Nanti kita ini ada cerita si corona. Siapa yang ingin membantu Bunda membacakan? Yuk, nanti kita berdialog bersama ya. Hei, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhu, ya, hore. Nah, coba di situ kalian perhatikan coba. Di situ kan banyak anak-anak yang sedang apa ini? Batuk. Kemudian juga ada virus-virus di sini. Banyak sekali ya virusnya di situ. Nah, selanjutnya apa yang terjadi dengan si corona? Dia menyebabkan banyak manusia sakit. Manusia jadi takut pada dia. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Apakah ada yang mengalami batuk, demam, dan sesak nafas di sini? Tidak. Tidak ya, semua sehat ya. Nah, aku mengerti jika kamu juga takut, tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dari corona. Karena ya ada dokter dan perawat yang siap membantu. Dengan cara apa anak-anak kita bisa mencegah virus corona ini? Coba yang ini, coba cara. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuh. Cucilah tanganmu dengan air dan sabun minimal 40 detik. Makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Ya, itu adalah salah dua ya, karena ada dua di situ.
Nah, itu adalah beberapa cara untuk mencegah dari virus corona. Selain mencuci tangan, kita harus makan makanan yang bergizi anak-anak. Dari cerita si corona tadi, apa yang kalian dapatkan sudah? Gambar tersebut menceritakan tentang virus corona, penyebarannya dan cara mencegahnya. Ya, dari gambar cerita yang sudah kita baca bersama-sama tadi, itu berisi tentang si corona, sebetulnya si corona. Tapi di dalam cerita tersebut, itu menceritakan tentang virus corona, bagaimana dia bisa hinggap di tubuh manusia, kemudian sampai dengan cara pencegahannya. Banyak manusia yang bisa sembuh dari corona dengan cara mencegah. Daripada mengobati kan kita harus mencegah terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, untuk ciri-ciri gambar cerita sendiri, kalau gambar cerita tadi kalian melihat apa yang di sana? Banyak gambar tidak? Ya, banyak gambar ya di sana. Selain ada gambar, juga harus ada cerita yang mendukung dari gambar tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ciri-ciri gambar cerita, nanti anak-anak bisa mengerjakan isi dari gambar cerita si corona pada LKPD yang diunggah sejak kelas musik. Seperti biasa, nanti anak-anak bisa menuliskan apa yang sudah kalian dapatkan dari cerita yang kalian baca sama-sama tadi. Nanti kan ada cara pencegahannya, ada bagaimana cara dia menular, bagaimana juga dia bisa sembuh. Karena ada para dokter dari dan perawat yang menyembuhkan lagi ya anak-anak. Nah, ini untuk kegiatan 3 tadi, cerita si corona di kegiatan 3. Jadi kegiatan 1 nanti ada ini akibat pencemaran air. Nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi kita sudah bahas bersama sebenarnya di depan. Nah, untuk mengulas lagi, untuk memperdalam ilmu kalian lagi, nanti anak-anak bisa menuliskan jawabannya di LKPD ini ya. Kemudian selain itu juga ada informasi pada teks dari air sedunia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan teks dari air sedunia. Nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Ini ada 4 pertanyaan. Nanti anak-anak bisa mengerjakan video saya. Nanti untuk linknya Bu Ida akan kirimkan di WhatsApp group. Nanti anak-anak bisa langsung bergabung di kelas working saja. Kemudian dikerjakan seperti biasa. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa berdiskusi secara praktikal di WhatsApp group atau bisa bertanya langsung ke Bu Ida. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, untuk mengakhiri Zoom meeting kali ini, Bu Ida ingatkan lagi untuk mengecek selalu di grup dan yang belum mengisi presensi bisa diisi presensinya. Nah, untuk mengakhiri Zoom meeting pembelajaran pertama kali ini, Bu Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kenalan raba-raba. Anak-anak bagaimana tadi? Ada kendala dalam mengerjakan LKPD? Belum ada ya, semoga semuanya sudah mengerjakan ya. Nah, tadi sudah ada notifikasi yang masuk ke Bu Indah. Nah, ini miliknya Firda, maaf. Ini milik salah satu teman kalian, milik Firda Safarani, nanti bisa dipresentasikan hasilnya ya. Nah, untuk kegiatan pertama nanti bisa ini untuk akibat pencemaran air. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti dipresentasikan ya, Mbak Firda, yuk. Apa yang terjadi jika menyusut dengan air yang tercampur ke minyak? Baju akan menjadi lebih kotor karena minyak akan menempel di baju yang kita cuci. Apa yang terjadi jika minum air yang tercemar menyebabkan penyakit? Jika kita minum air yang tercemar kuman penyakit ini, maka kuman akan berpindah ke tubuh kita. Bisa jadi perut kita menjadi sakit. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dan air kering? Yang hidup di sungai dan akan yang ada di sungai tersebut tidak bisa dimakan. Seperti yang sudah Bunda jelaskan di pertemuan sebelumnya atau yang pertemuan pertama tadi, yaitu bagaimana jika kita mencuci dengan menggunakan air yang mengandung minyak. Nah, baju kita akan menjadi lebih kotor karena yang kita cuci itu kan baju kotor. Jadi kalau baju kotor dicuci dengan air yang tercampur minyak, maka akan semakin kotor karena minyak akan menempel di baju yang kita cuci. Kemudian untuk yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang kuman penyebab penyakit? Tadi juga kita sudah bahas ya, bahwa jika kita minum atau makan dengan air dan makanan yang mengandung kuman penyebab penyakit, maka perut kita atau tubuh kita akan menjadi sakit karena sudah terkena oleh beberapa kuman yang masuk di dalam tubuh kita melalui makanan dan minuman yang kita makan. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair, pembuangan limbah cair dari industri. Tadi kita sudah bahas akibat dari pencemaran air. Jika kita melihat ada limbah plastik yang dibuang ke sungai, maka ekosistem air sungai tersebut akan tercemar sehingga ikan yang hidup di sungai akan tercemar, bisa mati, bahkan jika dimakan pun dagingnya tidak enak. Betul, seperti jawaban Mbak Firda tadi ya. Apakah jawaban anak-anak ada yang berbeda dengan jawaban Mbak Firda? Belum? Semuanya sama? Sama. Kemudian untuk kegiatan kedua, pada setiap tanggal berapa akan diperingati Hari Air Sedunia? 22 Maret. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Karena cadangan air tanah berkurang. Apa akibat kekurangan air bersih? Mata air dari sumur gali kering pada musim kemarau. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, menanam pohon supaya akar pohon dapat menyerap air hujan. Ya, jawaban dari Mbak Selma itu sudah sesuai dengan teks dari Air Sedunia ya. Tadi di teks dari Air Sedunia sudah dibahas semuanya, mulai dari peringatan dari Air Sedunia itu kapan? Tanggal 22 Maret. Kemudian faktor yang menyebabkan persediaan air berkurang, tadi di teks
sudah ada, kemudian akibatnya sudah disebutkan. Untuk yang terakhir, upaya atau cara untuk mencegah atau mengurangi krisis air bersih. Di sini sudah dijawab Mbak Sela sesuai dengan teks dari air bersihnya. Untuk yang kegiatan ketiga tentang gambar si corona ini, Dinda, ini miliknya Dama ya. Ayo Dama, dibaca ini yang di kota ini. Ayo Mbak Dama. Gambar cerita si corona berisi tentang coronavirus yang suka bersarang di tubuh manusia yang sakit. Virus corona bisa menyebabkan demam, batuk, bahkan sesak nafas. Banyak manusia yang takut dengan virus corona. Tetapi banyak manusia yang juga bisa sembuh dari corona karena ada dokter dan suster yang membantu. Dan bisa dengan cara mencuci tangan dengan sabun setiap 40 detik dan makan makanan yang bergizi. Baik, dari jawaban Mbak Dana tadi sudah sesuai dengan cerita si corona yang sudah kita bahas tadi pada pertemuan satu ya. Tadi ada pencegahan, kemudian ada cara penyebaran, kemudian juga ada manusia-manusia yang sembuh dari corona karena dia menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian juga dia itu mencuci tangan setiap 40 detik sekali. Jadi bisa dipastikan bahwa kita bisa mencegah virus corona dengan cara mencuci tangan. Kemudian juga jangan lupa untuk memakai masker ketika kalian keluar rumah. Kemudian juga hindari kerumunan. Selanjutnya juga tadi untuk mencegah bisa makan makanan yang bergizi dan bisa minum vitamin supaya daya tahan tubuh kalian itu bisa berkuat dari hari-hari biasa. Nah, dari latihan-latihan yang sudah kita bahas bersama tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Belum ya? Kalau belum kita akan kembali ke PowerPoint-nya. Nah, anak-anak, kita belajar apa saja ya hari ini? Kita hari ini belajar apa saja tadi ya? Saran air. Lalu apa saja teks tadi kita berisi tentang apa ya anak-anak? Tentang Di air kedirinya. dari air kedirinya. Tadi untuk gambar cerita kita juga membahas gambar cerita tentang apa anak-anak? Virus corona. Iya, kita belajar tentang virus corona atau lebih tepatnya tadi judulnya si corona. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita banyak sekali ya belajar tentang bagaimana cara penyebaran virus corona, kemudian juga tentang hari air sedunia, tentang pencemaran air, apa penyebabnya, bagaimana upaya pencegahannya, banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak nanti juga akan berlatih dengan mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasinya, nah anak-anak Bunda ingatkan untuk selalu belajar mempelajari materi-materi yang sudah kita pelajari setiap hari. Dan anak juga akan mencari informasi tentang cara mengetahui tingkat pemborosan air. Besok kita akan belajar tentang mengetahui tingkat pemborosan air. Bagaimana ya cara mencegah pemborosan air? Nanti anak-anak cari informasi bisa mencari di buku siswa atau bisa mencari model ajar nanti yang diindah akan share di grup.
Nah, anak-anak untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Jadi anak-anak untuk tugasnya hari ini mengerjakan evaluasi bila positif seperti biasa untuk pengumpulannya terakhir atau diunggah datasi sampai jam 2 siang nanti. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Belum ya? Semuanya sudah jelas? Jika sudah jelas, Indah akhiri untuk Zoom meeting hari ini. Semoga apa yang Bu Indah berikan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya, untuk yang memimpin berdoa sebelum kita akhiri siapa? Ayo, Firza. Karena tadi yang membuka Firza, sekarang yang menutup Firza ya. Belum selesai, mari kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa warzuqna ittiba'ah wa arina alhamdulillah amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian. Sehingga akhirnya meeting pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Nana. Sampai jumpa, Bu.